Ya, still with me Marina Berlian yang tentunya nggak sendirian nih, Worek Family. Di samping aku sudah kedatangan seseorang yang selalu bikin saya deg-degan kalau beliau lagi ada di kantor. Deg-deg gitu kan ya. Siapa lagi kalau bukan bosnya kita nih, CEO-nya Worek Indonesia. Ada Pak Rudi Setiawan. Halo semuanya. Ternyata dapat kabar, mungkin Worek Family belum tahu, ternyata tuh Pak Ed sama Pak Rudi itu udah temenan lama. Ya, betul sekali. Betul nggak sih Pak, temenan sejak kapan sih? Waktu saya masih kerja di satu perusahaan, ya kan. Terus Jim sama Ed juga lagi cari kayak satu tempat buat taruh server mereka, ya. Dan di sanalah kita akhirnya ketemu. Nah, orang Indo ya, gitu. Waktu itu kerja nih pertama kali nih mereka ketemu orang Indo kerja di bidang yang sama, gitu. Oke. Oh, itu ketemu di US maksudnya? Iya, ketemu di US ya. Waktu itu di Seattle. Correct ya. Oke. Jadi from friend to business ya, Pak ya? Betul, from friends to business. Berarti bukan yang kayak dari teman lama dari sekolah, kuliah, pas ketemu sama-sama di luar negeri. Yes. Wah, sama-sama dari Indonesia nih. Sama-sama dari Indonesia, betul. Terus waktu itu saya rasa nggak secepat itu ya Pak ya untuk langsung bisa untuk berbisnis gitu. Pasti kan harus ada building trust dulu atau pada saat itu Bapak langsung kayaknya seru nih bisnisan sama dia. Ya, belum. Kita waktu itu masih antara teman yang tahu bisnis dan juga waktu itu kan saya masih kerja di tempat orang lain kan. Nah, akhirnya kita jalin hubungan tuh di sana. Kita tahu kebutuhannya apa, saling mengerti, suka dukanya juga ada, ya kan. Dan waktu itu sudah saya keluar dari perusahaan tersebut, ya kan. Terus saya bangun perusahaan sendiri waktu itu juga sempat. Dan akhirnya perusahaan saya ini digabungkan sama Worek, yang dimana Pak Jim sama Pak Ed yang bangun Worek itu dari awalnya. Oh, itu mungkin sekitar 2006 gitu ya. Jadi istilahnya yang nebang jalannya, nebang pohonnya di Indonesia itu Pak Rudi ya? Yes, itu nanti waktu kita di Indonesia waktu di 2009. Oh, awesome. Waktu itu berarti sama-sama start dari bawah ya Pak? Kalau di Worek Indonesia betul, kita start dari bawah. Dan waktu itu tantangannya apa aja tuh Pak? Karena kan bisa dibilang kayak long distance relationship ya, Pak sama di US. Iya, betul. Bapak sendirian di Indonesia? Betul sekali, yes. Boleh dong Pak ceritain waktu masa-masa itu Pak? Ya, mungkin awalnya sebenarnya tidak ada maksud untuk mau balik Indonesia awalnya, ya kan? Jadi karena ada sesuatu yang saya dan keluarga harus balik. Dan saya lihat Indonesia ini opportunity-nya sangat besar nih buat di bidang teknologi. Dan waktu itu mungkin 2009 masih belum terlalu, Indonesia masih teknologinya masih ya ketinggalan lah. Ya jadi ketinggalan banget ya Pak? Ketinggalan banget kalau itu betul. Jadi ya kalau dibilang kayak ketinggalan 10 tahun di belakang gitu. Oh. Wah, bisa bayangin nggak 10 tahun ya kan? Apalagi Surabaya. Yes, apalagi Surabaya, betul sekali. Jadi saya lihat kesempatan itu ya akhirnya kita bertiga ngobrol, yuk kita bangun nih, kayaknya opportunity-nya very big gitu ya, ada opportunity ke depan lah, kita mari-mari bangun lah, at least ya kita orang Indo kan, kita harus try to build teknologi di Indonesia gitu. Jadi apa yang kita belajar di luar, kita coba terapkan di Indonesia. Nah, that's how orang Indonesia akhirnya terbangun gitu. Jadi ya kita mungkin do research sekitar 1 tahun, 1,5 tahun gitu ya. Dan akhirnya kita ada itu ya saya harapkan sampai sekarang ini gitu. Seru banget, jadi apa yang udah didapetin di negeri orang dibawa ke Indonesia buat ngebangun negeri sendiri ya Pak ya? Betul. Apalagi waktu zaman 2009 itu kayaknya belum zamannya nyimpen data di cloud. Tapi kayaknya di Amerika udah. Betul sekali, yes. Gitu ya Pak ya? Ya. Terus ya masalah kayak tadi kan ada bilang masalah long distance relationship, ya kan? Saya di sini, Jim sama Ed di Seattle waktu itu, ya intinya adalah kita harus saling trust one another. Jadi kalau ada yang jelek ya kita harus bilang, ada yang bagus pun ya kita harus share. Jadi supaya kita saling ada keterbukaan, ya kan? Ya kayak suami istri lah ya. Kalau tidak kan, wah saling ini nih, curiga-curigaan gitu kan. Apalagi sama teman yang bisa dibilang ini bukan teman main lama ya. Bisa dibilang ya ketemunya kebetulan ya Pak ya? Betul, ketemunya kebetulan. Nah, untuk trust nih mungkin juga bisa jadi inspirasi buat Worek Family atau yang nonton gitu kan ya. Pengen juga nih nyari relasi networking itu untuk berbisnis gitu Pak.
Nah, untuk nge-build trust-nya atau nge-build cocok-cocokannya gitu untuk berbisnis sama orang tuh kan nggak mudah, karena kayak Bapak tadi bilang ini kayak bangun relasi. Nyari bisnis partner kan kayak nyari pacar ya Pak, harus sama-sama trust ya nggak sih Pak? Itu gimana Pak Dadet Pak? Ya awalnya sih memang ada kita berpikir ada keperluannya masing-masing, ya kan? Jadi mungkin Pak Jim mungkin dia di bidang data center, saya di bidang network, Pak Ed di bidang sistem. Jadi kita saling melengkapi di sana. Jadi at least dari sana pun tumbuh namanya, ya awal saya ada chemistry-nya antara kita bertiga gitu. Itu ya mungkin dari 2002 kita saling sampai 2004, 2005. Nah itu kita sudah benar-benar comfortable dengan kita bertiga gitu. Keren banget. Mungkin kalau Worek Family atau teman-teman semua yang pada nonton di sini gitu kan ya, belum tahu sebenarnya Worek Indonesia ini itu tech company yang seperti apa sih Pak? Ngomongin networking yang gimana sih Pak? Nyimpen data cloud yang gimana sih? Data center yang gimana sih? Apalagi kalau misalnya kita yang awam banget nih kalau ngomongin soal teknologi. Ya kalau dibilang kalau Worek ini sebenarnya kan kita di bidang infrastruktur. Ya, jadi infrastruktur istilahnya kita yang menyiapkan lahannya, wadahnya untuk ya pengguna untuk menyimpan data ataupun menjalankan aplikasi mereka. Nah, disitulah kita akan membantu pengguna-pengguna atau even customer kita. Gimana nih caranya supaya datanya mereka aman, aplikasinya selalu nyala, dan mungkin kedepannya juga kayak seperti melihat kayak gimana security yang ada involved diantaranya, misalnya anggap aja kalau datanya hilang itu harus bagaimana. Pak, tapi mungkin yang zaman sekarang pada mikir, ngapain kan udah ada hard disk, flash disk. Yes. Kayak seberapa penting sih Pak emangnya kalau kita harus menyimpan data di cloud? Iya, kalau hard disk kan berarti kamu single, satu aja. Iya kan? Jadi kalau hard disknya rusak, gimana? Ya, iya sih. Hilang datanya kemana? Apalagi foto-foto. Itu paling penting Pak. Foto keluarga, foto anak lah, ya foto-foto lainnya ya kan? Atau media, ya kan? Mungkin yang download video atau apa rekaman gitu kan, saya dokumen juga gitu. Jadi makanya kalau di cloud kita udah nggak perlu urusan masalah kerusakan data itu tadi. Jadi karena di cloud udah istilahnya sudah kayak tempatnya itu benar-benar redundant gitu ya. Dan nggak mungkin ya maksudnya dibilang ada kerusakan atau kehilangan, itu sangat minim. Tapi kalau melihat perkembangan sendiri di Indonesia gitu kan ya, khususnya dengan Worek Indonesia yang sudah hadir di Indonesia, di Jakarta sama di Surabaya khususnya Pak. Waktu dulu sama yang sekarang perbedaannya kayak gimana Pak? Apakah orang-orangnya masih banyak yang belum melek teknologi atau sekarang sudah mulai berkembang? Oh iya, ya kalau boleh saya share tahun 2009-2010 orang masih belum ada budget untuk teknologi. Ya. Nah kalau sekarang ya kalau boleh dibilang 20-30% adalah budget untuk teknologi. Jadi kalau dilihat dari itu perkembangannya sangat pesat. Jadi ya orang udah mulai melek lah, ya kan? Bahwa teknologi pintar. Ya contoh lah kayak tadi, kamu ada habis, insurance siapa yang habisnya kamu? Ya cloud. Kebalikannya juga sama cloud. Kamu ada di cloud, insurance-nya cloud apa? Ya habis itu tadi. Jadi kalau setidak-tidaknya kalau cloud itu tahu-tahu hilang, at least kamu masih ada habis. Jadi itu saling membackup. Nah, ini orang harus melek. Jadi dia tahu bahwa kan dari dulu orang data itu masih pakai Excel, atau tulis tangan. Betul. Ya kan? Nah sekarang kalau kamu sudah Excel, tulis tangan masuk ke Excel. Nah Excelnya kan taruh di harddisk tuh. Harusnya Excelnya ini nggak hanya taruh di harddisk saja, taruh juga di cloud. Nah supaya ada backupnya lah istilahnya. Gitu. Nah, jadi itu orang udah mulai memahami bahwa oke, saya butuh insurance dengan data-data saya yang ada gitu. Dengan pakai cara apa? Pakai cloud teknologi. Yes, daripada nangis kan ya, foto-foto hilang, data-data hilang. Dan menariknya juga kalau misalnya ngeliat di Instagramnya Live at Worek ini, kita lihat kayaknya suasana kerja di Worek ini yang Pak Rudi sendiri bangun tuh kayaknya pengennya culture-nya tuh culture yang family gitu gak sih Pak? Yang family, yang bisa get along each other gitu. Kayaknya nggak ada sekat yang strict banget di sini gitu antar kolega gitu, antar rekan kerja. Emang itu yang mau Bapak bangun ya? Betul, iya. Itu dari kita bertiga sih awalnya, dari Jim, saya,
dan app, ya kan kita merasa bahwa kita ini bertiga ini berkeluarga gitu ya. Misalnya kita keluarga ya, bukan berkeluarga ya, kita keluarga gitu ya. Jadi dari sana kita pikir ya, our staff atau our employees itu mereka harus merasa bahwa mereka hidup di satu keluarga. Di dalam kerjanya. Jadi makanya kita adalah kakak dan adik lah istilahnya. Mungkin papa mamanya ini ya kita bertiga gitu ya. Atau enggak, ada beberapa orang yang kita asal sebagai ibunya gitu ya. Jadi otomatis dari di dalam ini mereka akan merasa bahwa kalau aku memang ada kesusahan atau kekurangan, mereka bisa open up. Jadi mereka bisa terbuka untuk cerita gitu. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa membantu mereka. Mungkin ada yang membuat kesalahan, ya pasti, semua orang pasti, termasuk saya juga buat kesalahan, ya kan? As long as the family bisa memaafkan atau forgive one another, this culture akan membuat kita bisa lebih erat dan istilahnya lebih erat dan akan long shot. Tapi apakah itu sounds possible, Pak, kalau misalnya untuk diterapkan? Mungkin ada beberapa teman-teman, aduh kantorku gak kayak gini, gak kayak Worek, lu iri banget. Apa emang bisa se-family oriented company gini, Pak? Ya, it works. With us, aku orang Surabaya, Pak Jim sama Pak Ed orang Jakarta. Kita come from two different culture, ya kan? Jadi it works gitu. Jadi as long as kita mau melakukan dan stand true, ya, pegangan ya, misalnya pegangan dengan culture tersebut gitu. Kalau misalnya ada konflik, ya kan tadi kan Bapak bilang, ya paling kita harus memaafkan satu sama lain, menegur satu sama lain. Tapi gimana nih kalau misalnya di sebuah company yang family oriented terjadi sebuah konflik? Ya, jadi ya kayak kita lebih bertengkar sama adik kakak lah. Gimana? Saya rebutan mainan, gitu. Ya kan? At least harus ada papa mamanya yang menangani nih solusinya, ataupun kakak adiknya bisa nih negosiasi, ya kan? Jadi intinya adalah kalau ada konflik harus dirundingkan, harus dibicarakan supaya kita bisa cari yang namanya middle ground. Ya, misalnya contoh kalau kita di keluarga nih, kita papa mama mungkin cuma beliin kita satu mainan, kakak adik kita rebutan nih. Nah, gimana nih supaya kita bisa ya middle groundnya bisa jadi kakak main dulu, baru nanti selanjutnya adik bisa main mainan tersebut. Nah, at least itu ada sesuatu yang konflik yang bisa diresolusikan. Ataupun ya, waktu kita bersuami sama istri, pasti ada konflik di antara kita berdua. Nah, gimana caranya kita memanage ya? Manage itu mungkin mengatasi konflik tersebut. Jadi butuh manajemen konflik dari komunikasi yang tepat ya. Nah, kalau gitu Bapak itu sukanya berarti sama staff yang suka ngomong dong, yang bisa speak up, atau kayak gimana ya Pak? Suka sama personality staff yang kayak gimana sih yang enak diajak kerja bareng sama Bapak? Ya, to be honest, I like any of them. Yang paling penting mereka bisa improve, ya kan? Jadi of course orang yang bisa speak up itu lebih baik karena mereka akan bisa ngomong langsung ya. Tapi kalau orang yang diam-diam, ya kita mau nggak mau kita harus bantu gali. Ya kira-kira orangnya gimana, ya kan, dan lain-lain. Jadi ada ininya sendiri lah, masing-masing gitu. Dan sebenarnya lagi ini bersyukurnya juga ya teman-teman Worek Family dan teman-teman semua di sana gitu kalau melihat ya Pak Rudina tipikal bos yang mau approach kita. Apalagi kalau sekarang ini kan sistemnya hybrid remote ya Pak ya. Jadi Worek Indonesia ini lagi menjalankan sistem hybrid remote office. Bisa dikenalin nggak nih Pak teman-teman nih, kayak gimana sih maksudnya hybrid remote office? Hybrid working hybrid working ya Pak? Yes, hybrid working itu intinya adalah mereka bisa mengatur mereka mau kerjanya di mana, ya kan, bisa kerja di rumah atau kerja di kafe ataupun kerja di balik ke kantor ya. Kenapa kita ada hybrid working system ini? Karena ya gara-gara mungkin awal mulanya dari pandemi. Ya kan, jadi even dari pandemi ini kita akan melihat bahwa a lot of people udah istilahnya di force atau dipaksa untuk kerja remote ya. Nah, terus saya lihat ini akan menjadi lifestyle atau culture yang akan baru ke depannya. Yang dimana apalagi kita di bidang teknologi ya. Nah, jadi itu dari sana saya lihat bahwa hybrid working system ini akan membuat mereka work-life balance-nya atau yang kemarin Pak Ed bilang work-life integrated-nya akan lebih
baik untuk setiap employee atau setiap rekan-rekan kerja di sini. Oke, jadi mau kerja di office bisa, di rumah juga bisa. Yap. Terus ngomongin soal hybrid working, itu kan juga ada kaitannya sama fleksibilitas ya Pak ya. Nah, gimana kita bisa tetap fleksibel mengatur jam kerja dan juga produktif Pak? Karena kan pasti tantangannya banyak, semakin fleksibel semakin banyak tantangan. Betul, ya. Jadi kalau di sisi kita, ada yang fleksibel, ada yang standar memang. Oke. Jadi kalau fleksibel, mereka bisa atur nih jam kerjanya mereka. Nah, yang penting mereka itu ada outputnya. Outputnya itu akan misalnya tugas-tugas yang diberikan atau apa. Nah dari sana kita akan lihat gimana nih kamu saat ini, atau mungkin mereka butuh bantuan cara manage waktu misalkan. Gitu. Nah kalau yang standar ya mereka sudah mungkin datangnya sudah jam 8 sampai jam 5 atau sore sampai malam dan pagi, karena kan kita kan 24 jam. Yes. Ini serunya juga di Worek itu ada 24 jam ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kendala apapun, ini teman-teman IT engineer ini semua 24 jam siap menjawab. Dan jadi kan paling cepet sih di Worek Indonesia. Lain lama bagusnya. Jadi langsung tek cepet ya Pak ya? Ya, kita ada SLA 9 menit. Oke, gimana sih itu? Jadi SLA 9 menit apa? Kalau ada customer membutuhkan sesuatu dari kita, bantuan atau request, dalam kurun waktu 9 menit, kita sudah ada satu orang yang akan membantu mereka. Oke. Ya. Jadi dalam waktu 9 menit pasti akan langsung terjawab semua solusinya ya. Terjawab, Makanya kalau yes. pengen tahu produk-produknya, servisnya Worek apa aja ya, cek website yang ada di bawah ini pokoknya ya. Langsung klik mana yang sesuai sama kebutuhan kamu dan perusahaan kamu atau mungkin organisasi kamu atau kamu pribadi, banyak pilihannya ada di sini semua. Baik. Pak terakhir nih Pak Rudi, ada harapan apa kedepannya buat Worek Indonesia khususnya? Ya harapan mungkin ke depan yang kita lihat adalah kita juga semakin besar, semakin banyak engineer untuk mungkin juga di Indonesia terutamanya. Jadi kita akan grow the people of Indonesia to be more technology awareness-nya lebih tinggi. Yes, setuju banget. Makanya kalau pengen makin aware lagi soal teknologi, update selalu di Lab Worek Indonesia sama Worek juga ya, di F1Net juga. Kita banyak banget ngobrolin seputar teknologi, informasi semuanya ya. Mungkin ada yang bingung, aduh ini caranya gimana ya, aduh data center itu apa ya, cloud itu apa, banyak infonya semua di situ ya. Thank you so much Pak Rudi Setiawan as our CEO Worek Indonesia udah mau ngobrol-ngobrol, menyempatkan waktunya. Nanti kita ketemu lagi ya Pak ya, ngobrol-ngobrol di next episode. Kalau misalnya teman-teman ada ide pengen ngedapetin topik apa sih yang buat diobrolin sama Pak Rudi, komen di bawah ini ya. Thank you Pak Rudi. Thank you semuanya. Thanks everyone. Bye bye.